Hiduplah seperti kamu akan mati hari ini, dan belajarlah seperti kamu akan hidup 1000 tahun lagi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Atas rahmat-Nya lah kita masih diberikan kehidupan dan kesehatan hingga saat ini. Dewan juri yang saya hormati, saudara sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan yang baik ini saya akan berbicara tentang pentingnya literasi untuk menciptakan sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas. Literasi sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu literatus yang artinya orang yang belajar. Seperti yang orang banyak ketahui, literasi merupakan kegiatan belajar dengan tujuan memperkaya kemampuan membaca dan kemampuan menulis. Namun pada hakikatnya, literasi bukan hanya tentang itu. Literasi juga tentang memperkaya kemampuan berhitung dan berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah. Literasi sendiri memiliki beberapa jenis. Di antaranya ada literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi visual, dan literasi teknologi. Sebagai generasi muda yang hidup di masa sekarang, kita perlu mengetahui manfaat literasi itu sendiri bagi pertumbuhan dan perkembangan kita menyongsong masa depan yang lebih baik. Literasi akan membantu kita meningkatkan dan memperkaya pengetahuan, memperluas wawasan, dan membuka cakrawala berpikir kita. Dengan memperbanyak literasi, kita akan bertumbuh dan terbentuk menjadi generasi muda yang mampu berpikir kritis, cerdas, dan berkualitas. Mungkin saudara sekalian bertanya, mengapa di masa sekarang kita membutuhkan generasi muda yang mampu berpikir kritis? Karena pada kenyataannya, kehidupan kita di masa sekarang tidak terlepas dari yang namanya permasalahan. Contohnya saja baru-baru ini, permasalahan tentang Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja yang menimbulkan kontroversi antara pemerintah dan masyarakat, terutama buruh dan mahasiswa. Kontroversi ini dipicu oleh banyaknya informasi-informasi simpang siur yang tersebar di media sosial maupun media massa dan diterima dan dikonsumsi oleh masyarakat, baik kalangan berpendidikan maupun yang tidak berpendidikan, secara mentah-mentah tanpa dikritisi dan ditelusuri kebenarannya. Ini merupakan bukti konkret, bukti nyata dari krisisnya literasi yang masyarakat kita alami saat ini. Oleh karena itu, kita perlu menyadari dan perlu melihat bahwa literasi itu sangat penting sehingga kita mampu berpikir kritis. Lalu selanjutnya mungkin juga saudara sekalian bertanya, mengapa kita membutuhkan generasi muda yang cerdas dan berkualitas? Karena pada kenyataannya di masa sekarang, dunia tidak lagi menanyakan seberapa kuatnya kita. Yang dunia tanyakan ialah seberapa mampunya kita mengolah pikiran kita untuk menjadi lebih kreatif dan menciptakan inovasi-inovasi yang bermanfaat. Sekarang bukan lagi masanya perang otot, sekarang masanya perang otak dan beradu gagasan. Jika kita ingin menjadi negara yang maju, negara yang disegani oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar kita, maka kita harus menciptakan sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas, serta mampu berpikir kritis dengan cara menerapkan literasi di kehidupan masyarakat kita. Saudara sekalian yang saya banggakan, permasalahan yang kita alami sekarang ialah krisisnya penerapan literasi di kehidupan masyarakat. Dan permasalahan ini bukan hanya terjadi di masa pandemi, tetapi juga di masa-masa sebelum pandemi terjadi. Kita lihat data dari UNESCO yang menunjukkan bahwa minat baca orang Indonesia hanya 0,001%. Artinya apa? Dari 1000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang minat bacanya tinggi. Tentu data ini begitu miris dan memprihatinkan, karena minat baca kita begitu rendah. Dan sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai generasi muda penerus bangsa mencarikan solusi dan jawaban bagaimana mengatasi permasalahan ini. Dan cara yang paling efektif untuk mengatasi permasalahan krisis literasi yang masyarakat kita alami ialah dengan menerapkan kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa sendiri mencakup beberapa hal. Di antaranya ada kemampuan membaca, kemampuan menulis, kemampuan menyimak, dan kemampuan berbicara. Membaca merupakan kegiatan yang efektif untuk meningkatkan literasi perpustakaan. Membaca juga telah didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
dengan dikeluarkannya Peraturan Kemendikbud nomor 23 tahun 2015 yang mewajibkan seluruh siswa untuk membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Dan ini berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan. Lalu selanjutnya, kemampuan menulis. Menulis merupakan sarana utama untuk menyampaikan dan mengekspresikan diri. Memang pada kenyataannya tidak banyak orang menyukai membaca tulisan-tulisan di buku fisik. Tetapi kita bisa menulis di akun-akun Instagram, akun-akun Facebook dan Twitter kita yang sekarang sangat familiar dengan kehidupan masyarakat kita di masa sekarang. Lalu selanjutnya, kemampuan menyimak. Menyimak merupakan cara efektif untuk meningkatkan konsentrasi dan fokus yang tinggi. Dengan menyimak kita akan menghasilkan pemikiran-pemikiran yang berlian dan berkualitas. Lalu yang terakhir, solusi paling utama dan terutama ialah kemampuan berbicara. Dengan bicara yang baik, kita akan mampu menyampaikan argumentasi dan pendapat kita secara efektif dengan bahasa yang lisan. Kita bisa mempengaruhi orang dengan bahasa yang menarik. Pepatah mengatakan, satu peluru hanya mampu menembus satu kepala, tetapi satu kata dapat menembus ribuan bahkan jutaan kepala. Dan ini sangat efektif sekali untuk mengatasi krisis literasi yang masyarakat kita alami saat ini. Dengan mempengaruhi orang banyak, kita bisa meningkatkan kembali kecintaan masyarakat kita terhadap literasi. Dan permasalahan krisis literasi yang kita alami saat ini akan mampu teratasi. Sekali lagi, di penghujung pidato saya ini, saya mengajak kita semua untuk menyadari betapa pentingnya literasi untuk kita terapkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas dengan bahasa sebagai wadahnya, sehingga kita mampu bersaing dengan dunia yang semakin kompetitif dan kita keluar sebagai pemenang. Demikian pidato singkat dari saya. Jika ada kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf. Selamat pagi, salam sejahtera, salam literasi.